Cerita ini diperlihatkan dengan suasana menjadi semakin mencekam saat mereka semakin mendekati ujung alun-alun. Mereka melewati pilar yang memajang peringkat keempat, Kaisar Emas Incinerating, yang apinya menyala dengan sangat tenang namun mematikan. Semua orang menahan napas, bersiap melihat dua api legendaris di pilar terakhir, Purifying Demonic Lotus Flame dan Nihility Devouring Flame. Namun saat mereka akhirnya sampai di dua pilar raksasa terakhir yang berada tepat di depan pintu aula, semua orang terperangah dan mematung. Pilar-pilar itu kosong melompong. Tidak ada api yang menari di puncaknya. Guyuan berkata dengan nada kecewa yang berat dan sedikit menyesal. Sayang sekali, sepertinya bahkan sosok setingkat Dewa Kuno Toushe pun memiliki batasan. Dia tampaknya gagal mendapatkan api surgawi peringkat pertama dan kedua untuk koleksi pribadinya. Xiaoyan terdiam 1000 bahasa. Ia mengamati pilar kosong itu dengan saksama lalu melirik ke arah Nihility Devouring Flame yang berada di kubu klan Hun. Ia menemukan bahwa makhluk itu sedang menatap pilar terakhir dengan ekspresi yang sangat kosong, penuh dengan kebencian sekaligus kerinduan yang aneh. Persis seperti ekspresi kecil di bahunya. Melihat hal itu, sebuah pemikiran gila dan mengerikan mendadak muncul di benak Xiaoyan, hingga membuat seluruh tubuhnya merinding. Ia menyadari bahwa pilar itu kosong, bukan karena sang dewa kuno gagal menangkap mereka. Sebaliknya, sebuah teori besar mulai mengkristal di hatinya. Kedua api peringkat atas tersebut sebenarnya sudah pernah dikurung di sana sebagai koleksi ribuan tahun lalu. Namun dengan cara yang sangat cerdik atau melalui pengorbanan yang besar, mereka berdua berhasil melarikan diri dari penjara dewa kuno ini dan menjelma menjadi entitas yang kini ada di hadapannya. Kendati demikian, Xiaoyan memilih untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun tentang dugaannya. Sementara Hun Tiandi mulai memerintahkan pasukannya untuk melangkah masuk ke dalam aula batu utama guna mencari embrio Pildi yang menjadi tujuan akhir mereka. Pikiran tentang pelarian api surgawi terus menghantui Xiaoyan, merayap bagaikan hawa dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulangnya. Ia tidak bisa lagi melepaskan diri dari teori gila itu. Dengan napas yang berat, Xiaoyan bergumam bahwa Dewa Kuno Toushe benar-benar sosok yang menakutkan karena mampu mengoleksi hampir seluruh daftar api surgawi. Melihat hal itu, ia menyapu pandangannya ke arah pilar-pilar batu raksasa di belakangnya dan mengatakan dengan nada penuh penyesalan bahwa api-api ini seolah telah kehilangan jiwanya, hanya menyisakan bentuk luar tanpa energi esensi yang asli. Tak lama setelah itu, perhatian Xiaoyan teralihkan oleh Yi kecil yang duduk di bahunya. Sosok roh api kecil itu menunjukkan ekspresi yang sangat rapuh. Sebuah perpaduan antara rasa sakit, kehilangan, dan trauma yang sangat dalam. Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala Yi kecil untuk mencoba memberikan ketenangan. Dalam hatinya ia bergumam bahwa sudah hampir pasti Yi kecil dan Nihility Devouring Flame dulunya adalah koleksi yang dirantai di pilar-pilar ini, sebelum akhirnya berhasil melarikan diri, meski harga yang harus dibayar adalah hilangnya ingatan masa lalu mereka. Di sisi lain, Hun Tiandi yang sudah tidak sabar dengan pemandangan pilar-pilar batu tersebut segera memalingkan wajahnya. Dengan nada tajam, ia bertanya kepada Nihility Devouring Flame, di mana sebenarnya letak pil embrio di tier yang mereka cari? Nihility tidak menjawab, namun ia langsung melebarkan mulutnya. Sebuah kekuatan hisap yang dahsyat melonjak langsung menelan seluruh kabut tebal yang menutupi bagian dalam aula. Melihat hal itu, semua orang terperangah saat kabut menghilang dan bayangan raksasa setinggi 100.000 kaki tiba-tiba menjulang di depan mereka. Itu adalah patung batu Dewa Kuno Toushe. Aura yang dipancarkannya begitu mendominasi hingga Xiaoyan merasa seperti semut di bawah kaki raksasa. Kendati demikian, yang lebih mengejutkan adalah ratusan kumpulan cahaya yang menari-nari di sekitar patung tersebut. Xiaoyan menyipitkan mata dan bergumam dengan suara bergetar bahwa kumpulan cahaya itu berisi gulungan metode Shi dan keterampilan Dou Klastian. Jumlahnya mencapai ratusan. Sebuah koleksi yang sanggup membuat klan kuno manapun menjadi penguasa dunia dalam sekejap. Saat semua orang masih terpaku pada harta karun tersebut, sebuah suara tua yang tenang namun menggelegar turun dari langit. Suara itu berkomentar bahwa sudah sangat lama tempat sunyi ini tidak kedatangan tamu yang begitu ramai. Mendengar hal itu,
Semua orang buru-buru menoleh ke arah lengan patung batu tersebut. Di sana berdirilah seorang lelaki tua, berpakaian sederhana dengan rambut panjang berwarna-warni yang unik. Kelompok Xiaoyan secara serempak berseru kaget karena wajah pria itu benar-benar identik dengan sang dewa kuno. Namun Hun Tiandi yang merasakan kejanggalan segera bertanya kepada Nihility Devouring Flame dengan suara berat tentang siapa sebenarnya pria tua itu. Nihility Devouring Flame menatap tajam dan memberikan jawaban yang mengguncang jiwa semua orang. Ia mengatakan bahwa pria itu bukanlah Toshi Ancient God yang asli, melainkan wujud transformasi dari pil embrio di Tier. Mendengar rahasianya dibongkar, pria tua di atas patung itu meledak dalam amarah. Dengan suara menggelegar, ia bertanya kepada Nihility Devouring Flame apa yang sedang ia lakukan sekarang. Ia berteriak dengan nada penuh kebencian bahwa ribuan tahun lalu dialah yang membantu Nihility dan Purifying Demonic Lotus Flame untuk menahan tekanan segel agar mereka bisa melarikan diri dengan janji bahwa mereka akan kembali untuk membebaskannya. Mendengar hal itu, seluruh ahli yang hadir merasa seolah disambar petir. Nihility Devouring Flame tampak tertegun dan berpikir keras. Namun, akhirnya ia menjawab dengan nada dingin bahwa ia sama sekali tidak memiliki ingatan tentang peristiwa itu. Meski begitu, ia tetap mengajak sang pil untuk ikut bersamanya. Pria tua itu kemudian menoleh ke arah Yi kecil di bahu Xiaoyan dan menanyakan hal yang sama. Yi kecil yang ketakutan langsung bersembunyi di balik leher Xiaoyan dan berkata bahwa ia sama sekali tidak pernah mengenal pria itu. Melihat hal itu, sang pil bergumam penuh amarah bahwa sang dewa kuno pasti telah mencuci otak mereka sebelum mereka kabur. Sadar bahwa dirinya hanya diinginkan sebagai bahan konsumsi, sang pil tersenyum dingin dan menuduh bahwa Nihility hanya mengejar wujud aslinya untuk dimurnikan jiwaku. Nihility Devouring Flame tidak membantah dan langsung meneriakkan perintah serang. Tak lama setelah itu, Hun Tiandi melesat bagaikan meteor melepaskan Dauchi yang sanggup meruntuhkan gunung. Namun, sang pil hanya tertawa dan memotong gelombang energi itu dengan lambaian jari sambil mengejek bahwa serangan itu hanyalah trik kecil yang tidak berguna. Melihat situasi tersebut, Jukun memperingatkan dengan suara dalam bahwa pil ini terlalu kuat dan mereka harus bekerja sama menangkapnya sebelum klan Hun mendahului. Guyuan setuju dan memberikan instruksi pada kelompok Xiaoyan agar menjaga garis belakang dari serangan klan Hun lainnya. Seketika Guyuan dan Zukun melesat ke langit, bergabung dengan Hun Tiandi dan Nihility, dan 5 sosok terkuat di benua itu kini terlibat dalam pertempuran kacau yang menyebabkan langit dan bumi seolah runtuh. Di sisi lain, Xiaoyan tetap di daratan dengan tinju mengepal erat. Matanya tidak lepas dari langit. Ia melihat dengan ngeri bagaimana satu butir pil embrio mampu menahan gempuran 4 ahli bintang 9 sekaligus tanpa menunjukkan tanda-tanda kalah. Xiaoyan membatin bahwa jika pil embrio saja sudah semengerikan ini, maka kekuatan seorang Daudi sejati pastilah berada di luar nalar manusia. Ia menyadari bahwa hasil dari pertarungan gila ini akan menentukan siapa yang akan keluar dari mansion ini sebagai pemenang mutlak. Ledakan energi pemusnahan yang luar biasa dahsyat terus bergemuruh di langit. Rumah dewa kuno menciptakan riak-riak spasial yang seolah-olah memang diciptakan untuk mengakhiri eksistensi dunia. Melihat hal itu, Xiaoyan yang berdiri di daratan bersama aliansi lainnya hanya bisa menatap dengan ekspresi yang sangat serius. Matanya terus berkedip, berusaha menangkap setiap pergerakan secepat kilat di atas sana. Ia menyadari bahwa semua orang termasuk 2 ahli bintang 9 di pihaknya telah benar-benar meremehkan kekuatan sejati dari pil embrio di Tier ini. Awalnya Jukun mengira bahwa dengan kerjasamanya bersama Guyuan, mereka akan mampu menaklukkan pil tersebut dalam hitungan menit. Namun setelah bertukar pukulan yang mengguncang jiwa, ia mendapati kenyataan pahit bahwa ia terlalu optimis. Situasi menjadi semakin pelik karena Hun Tiandi dan Nihility Devouring Flame terus melakukan gangguan sabotase setiap kali segel hampir terbentuk. Yanjin yang berdiri di samping Xiaoyan mengernyitkan dahi dengan raut cemas. Ia bergumam pelan bahwa bertarung dengan cara saling menjatuhkan di tengah ancaman pil ini bukanlah solusi yang bijak. Xiaoyan hanya bisa tertawa getir dan menjawab bahwa mereka yang berada di bawah tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur.
Karena mendekati medan perang itu sekarang sama saja dengan bunuh diri akibat luapan energi pemusnahan yang tak terkendali. Di atas langit yang bergejolak pil embrio, Dithier yang mengambil wujud orang tua misterius menatap keempat ahli bintang 9 dengan tatapan sedingin es yang menusuk tulang. Ia tiba-tiba membalikkan telapak tangannya dan dalam sekejap sebuah aroma pilat pekat dan memabukkan menyerba ke seluruh penjuru dimensi. Melihat hal itu, Xiaoyan tersentak hebat dan segera berteriak sekuat tenaga kepada rekan-rekannya, "Jangan hirup aroma pil itu." Segera tutup napas dan pori-pori kalian. Xiaoyan menyadari dengan ngeri bahwa di bawah pengaruh aroma misterius tersebut, duci di dalam tubuhnya seolah-olah mulai tersulut api secara spontan. Tak lama setelah itu, sang pil membuka matanya lebar-lebar dan tubuhnya melesat lebih tinggi ke puncak angkasa. Dengan suara dingin yang menggetarkan udara, ia merapalkan teknik terlarang di pil pump. Ia menekan telapak tangannya ke bawah, menciptakan gugusan cahaya cemerlang yang membuat seluruh energi alam di tempat itu terbakar hebat. Layaknya minyak mendidih yang disurut api, seluruh dimensi mendadak berubah menjadi tungku raksasa yang membara. Melihat hal itu, kelompok Gu Yuan dan Hun Tiandi terpaksa memacu duci mereka hingga batas maksimal hanya untuk bertahan hidup. Sang pil kemudian berteriak dengan nada otoriter memadamkan, dan seketika cahaya pemusnahan itu meluncur jatuh, menghantam mereka berempat, layaknya meteor penghancur. Suara ledakan itu yang sanggup meruntuhkan gunung-gunung terdengar saat cahaya itu menghantam pertahanan 4 individu terkuat di benua duci tersebut. Gu Yuan, Jukun, Hun Tiandi, dan Nihility terhempas jatuh dari langit dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Mereka menghantam tanah dengan kekuatan sedemikian besar hingga menciptakan retakan raksasa sejauh 100.000 kaki yang membelah dataran. Sang pil melayang dengan angkuh di udara, menatap lubang-lubang besar itu, dan berkata dengan suara samar bahwa kekuatan mereka berempat masih terlalu dangkal jika ingin menyempurnakannya. Mendengar hal itu, Nihility Devouring Flame yang baru saja merangkak keluar dari debu, justru tertawa dingin dengan wajah bersimbah darah. Ia menoleh ke arah Hun Tiandi dan berteriak dengan nada mendesak, "Cepat berikan aku Ancient God Jade itu sekarang juga." Hun Tiandi sempat ragu sejenak karena giok itu adalah kunci segala ambisinya. Namun melihat kekuatan sang pil, ia akhirnya menyerahkan batu giok kuno tersebut. Tak lama setelah itu, Nihility meludahkan darah hitam pekat yang berisi api melahap ke atas batu giok itu dan mulai membentuk segel tangan yang sangat rumit. Xiaoyan yang mengamati dari kejauhan merasa sangat terkejut karena menyadari bahwa segel itu persis sama dengan posisi tangan pada patung batu dewa kuno raksasa di belakang mereka. Melihat hal itu, batu giok kuno tersebut bergetar hebat dan meledak dalam cahaya pelangi yang menyilaukan berubah menjadi cincin cahaya misterius yang dikenal sebagai Transforming Pil Ring. Pil embrio Dithier yang tadinya angkuh tiba-tiba berteriak panik. Suaranya menjadi melengking tajam saat ia bertanya bagaimana mungkin Nihility bisa mengetahui teknik rahasia penakluk pil milik dewa kuno Taoshe. Nihility Devouring Flame tidak memberikan penjelasan apapun dan langsung mengayunkan tangannya melepaskan cincin cahaya itu. Seketika sang pil menjerit kesakitan saat tubuh manusianya mulai terkikis oleh cahaya putih yang panas. Asap putih mengepul dari tubuhnya saat ia dipaksa untuk kembali menyusut ke dalam bentuk aslinya sebuah pil obat. Melihat hal itu, Gu Yuan dan Jukun tidak tinggal diam. Mereka tidak akan membiarkan klan Hun mendapatkan harta karun tersebut dengan mudah. Keduanya langsung melesat maju dengan kecepatan cahaya untuk merebut pil yang mulai melemah itu. Namun, Hun Tiandi yang sudah mengantisipasi hal ini segera menghadang mereka dengan meledakkan sepasang pil harta tingkat sepengalih perhatian yang dahsyat. Gu Yuan tertawa dingin sambil menepis ledakan tersebut. Ia mengejek Hun Tiandi yang rela membuang pil-pil tingkat tinggi yang sangat berharga hanya demi menahan mereka selama beberapa detik. Jukun yang sudah benar-benar kehilangan kesabaran akhirnya mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan seluruh pondasi dimensi. Ia bertransformasi menjadi naga ungu emas raksasa yang menutupi langit dan menghantam tubuh Hun Tiandi hingga tulang-tulangnya terdengar berderak. Hun Tiandi muntah darah dan terpental sejauh puluhan ribu kaki. Tak lama setelah itu, saat pil embrio tersebut sudah benar-benar menyusut menjadi gugusan cahaya cemerlang
yang menggantung di dalam cincin segel. Nihility Devouring Flame mencoba menyambarnya dengan penuh kemenangan. Namun secara tak terduga, Huntiandi yang tubuhnya sudah hancur dan berlumuran darah muncul lebih cepat melalui celah ruang dan meraih pil itu lebih dulu. Melihat hal itu, Guiyuan menatap Huntiandi dengan ekspresi suram yang mematikan. Ia memperingatkan agar Huntiandi segera menyerahkan pil tersebut karena dengan kondisinya yang sekarang, ia tidak akan sanggup bertahan hidup melawan amukan gabungan seluruh kekuatan aliansi. Namun, Huntiandi justru menghapus sisa darah di sudut mulutnya dengan punggung tangan dan menunjukkan senyuman yang sangat aneh sekaligus mengerikan. Senyum seorang pemenang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Ia menatap dalam-dalam ke arah gugusan cahaya di telapak tangannya yang berkilauan seperti sungai perak energi murni yang sanggup menciptakan dewa. Tak lama setelah itu, di hadapan mata Xiaoyan, Guiyuan, Jukun, dan semua ahli yang terbelalak tidak percaya, Huntiandi melebarkan mulutnya lebar-lebar dan langsung menelan pil embrio di tir tersebut bulat-bulat tanpa ragu sedikit pun. Xiaoyan yang menyaksikan adegan gila itu bergumam dengan ngeri bahwa pria itu benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Xiaoyan menyadari sepenuhnya bahwa menelan energi mentah dari pil setingkat itu adalah tindakan bunuh diri massal yang bisa membuat tubuh, jiwa, dan bahkan esensi keberadaan seseorang meledak seketika menjadi debu kosmik. Huntiandi benar-benar telah mempertaruhkan seluruh hidupnya dan masa depan klan Hun dalam satu gerakan nekat yang sangat mengerikan ini.